Di awal cerita, diperlihatkan seorang laki-laki yang tengah menunggu pintu kereta terbuka dengan keringat memenuhi seluruh wajah. Laki-laki tersebut nampak tengah dilanda ketakutan, seolah-olah ada hal yang coba ia hindari. Dan inilah dia, Kamui. Masih dengan orang yang sama, setelah keluar dari stasiun kereta ia berlari dengan tergesa-gesa hingga tiba-tiba saja pergerakannya harus terhenti ketika melihat begitu banyaknya bayangan hitam yang berdiri di dalam kabut. Sebuah benda terlempar mengeluarkan asap yang cukup pekat, lalu muncul sebuah mata merah menyala yang membuatnya merasakan terintimidasi. Tak lama dari itu baku hantam pun terjadi. Awalnya laki-laki yang kita panggil saja Samsul mampu memberikan perlawanan dan bahkan ia berhasil menghabisi beberapa orang. Namun ketika dirinya tengah baku hantam itu, tiba-tiba saja sebuah pisau melesat menghantam lehernya. Hal itu dilakukan oleh orang yang menjadi pemimpin kelompok ini. Situasi pun mulai berubah. Samsul harus mendapatkan pukulan dan sayatan yang membuatnya harus mendapatkan luka yang cukup parah. Sampai akhirnya ia pun harus mengembuskan napas untuk terakhir kalinya. Sebelum meninggalkan tempat tersebut, sang pemimpin mengidentifikasi Samsul terlebih dahulu dan memastikan kalau misinya telah selesai. Bergeser ke sisi lain, kita diperlihatkan seorang pria bernama Logan sekaligus pemeran utama kita yang berprofesi sebagai petani. Ia memiliki istri bernama Mari dan satu orang putra. Ketiganya hidup dengan bahagia seperti keluarga kecil pada umumnya. Sampai sebuah kekhawatiran muncul ketika keduanya menonton sebuah berita yang mengabarkan pembunuhan secara tragis. Mari sempat menaruh curiga dengan satu orang nama. Namun meski begitu, keduanya tidak terlalu ambil pusing dan terus menjalankan keseharian seperti biasa. Tepat tanggal 25 bersamaan dengan kelahiran putra mereka, sebuah stasiun televisi kembali menyiarkan pembunuhan yang berhasil membuat Mari semakin khawatir. Namun lagi dan lagi mereka mencoba bersikap biasa saja dan memilih merayakan ulang tahun putra semata wayangnya dengan cara berkemah di alam terbuka. Happy birthday to you. Sekembalinya dari berkemah, tepatnya saat malam hari, Logan yang terbangun berdiri mengecek keadaan dalam rumah tanpa ia ketahui kalau malam ini akan menjadi malam yang menyakitkan baginya. Tepat ketika ia mendekati jendela, tiba-tiba kemunculan orang-orang misterius mengharuskan Logan baku hantam. Awalnya Logan mampu memberikan perlawanan yang cukup sengit sampai-sampai orang misterius itu harus tumbang. Semua harus berubah ketika ia mendengar teriakan anaknya yang memecah konsentrasi. Ia dengan cepat melumpuhkan semua orang dan bergegas berlari kepada anaknya, namun kekhawatiran itu berakibat fatal, di mana kewaspadaannya mengendur sehingga ia tidak menyadari sebuah jarum melesat kepadanya. Sebuah jarum berhasil membuatnya terjatuh dan mengharuskannya merangkak menaiki tangga. Setibanya di pintu masuk kamar, ia harus kembali dibuat terkejut oleh pemandangan yang dirinya lihat, di mana Mari dan putranya harus terbunuh dengan cara tragis. Kejadian itu berhasil membuat Logan sangat terpukul dan bahkan ia tidak merasakan sakit ketika orang yang tadi dirinya lawan kembali bangkit dan berhasil menusuk dirinya. Logan mencoba mendekati anak dan istrinya dengan semua tenaga yang dirinya miliki. Namun, karena terlalu banyak darah yang keluar, kesadarannya pun mulai menghilang. Bersamaan dengan para polisi yang mulai berdatangan. Mayat Logan dibawa ke ruangan khusus untuk dilakukan penyelidikan. Namun tiba-tiba saja ia terbangun dan langsung membuatnya teringat akan kematian Mari dan putranya yang sangat tragis. Sampai akhirnya ia pun harus kembali tak sadarkan diri. Ketika tersadar, Logan harus mendapatkan sebuah fakta jika anak dan istrinya tidak tertolong. Berita tersebut adalah pukulan yang sangat berat, seolah-olah dunia yang tadinya baik-baik saja seketika hancur dalam sekejap mata.
Selamatnya Logan dalam penyerangan sosok misterius membuat dua agen pemerintahan bernama Mike dan Emma mendatanginya bertujuan mencari informasi lebih rinci mengenai sang pelaku. Namun, sayang setelah begitu banyaknya pertanyaan yang mereka lontarkan, tidak ada satupun yang dijawab. Sehingga Mike pun memutuskan undur diri tapi tak lupa meninggalkan kartu nama miliknya. Mike sangat yakin kalau sebenarnya Logan mengetahui identitas pelaku yang menewaskan keluarganya. Maka dari itu Mike menyuruh Emma memantau Logan selama masa pemulihan. Logan hanya bisa termenung ketika mengingat masa-masa dirinya bersama keluarga kecil miliknya. Logan sangat beremosi ketika kembali mengingat dirinya melihat jasad istri dan putranya terbaring dengan kain putih yang menyelimuti seluruh tubuh mereka. Mengingat tragedi itu membuat Logan mengapalkan tangannya dengan gigi yang beradu mengeluarkan bunyi kemarahan hingga tiba-tiba saking marahnya seorang Logan, ia sampai menggunakan kemampuan yang dirinya sembunyikan. Tidak peduli akan betapa sakit yang dirinya rasakan ketika mencabut jarum yang tertanam dan menusukkannya ke titik-titik saraf tubuhnya. Dalam sekejap ia pun mampu berdiri tegap seperti tidak memiliki luka apapun. Laki-laki itu membabi buta membantai antek-antek yang dirinya ketahui adalah anggota Jono. Logan menggerakkan jari-jarinya membentuk sebuah segel yang dimana kabut hitam keluar dari tubuhnya menyelimuti semua orang dan tentu memudahkannya melakukan pembantaian. Saking bertanya Logan melakukan pembantaian, ia sampai tidak dapat membedakan mana musuh mana bukan. Emma yang berniat membantu harus dibuat tak sadarkan diri terkena hantaman yang dilakukan Logan. Sementara itu, Logan sang pelaku pemukulan terhadap Emma tidak peduli dan lebih memilih baku hantam. Ia menggunakan sepotong besi memaksa mereka semua masuk ke dalam lift. Ketika lift terbuka, terlihat para ninja yang tadi menghadang Logan telah mati dengan cairan merah yang berceceran. Tapi baku hantam masih harus berlanjut. Namun di saat yang bersamaan, Mike mendatangi rumah sakit harus dibuat terkejut ketika melihat begitu banyaknya mayat yang tergeletak dengan cairan merah yang menggenang. Kembali kepada Logan, laki-laki itu baru saja selesai membantai semua ninja yang menghalanginya dan hanya menyisakan Jono selaku komandan. Meski sudah melihat betapa brutalnya Logan dalam bertarung, Jono tidak gentar sedikit pun dan malah tersenyum. Melihat senyum itu membuat Logan menatap serius sebelum memulai baku hantam. Awalnya Jono mampu menahan semua tebasan dan hantaman yang dilayangkan Logan kepadanya. Hingga ketika Logan kembali menggunakan sebuah jutsu, asap hitam mulai menyebar menutupi lorong tersebut. Dan inilah awal mula Jono mengalami kematian. Namun sebelum Logan membunuhnya, ia sempat memperlihatkan wajah asli miliknya. Selepas berhasil membunuh Jono, Logan kembali mendatangi jasad istri dan putranya. Ia hanya bisa terduduk lemas ketika orang yang berharga dalam hidupnya terbaring tanpa nyawa. Tidak terima dengan apa yang terjadi dengan keluarganya, Logan pun memutuskan balas dendam. Sebagai langkah awal dirinya balas dendam, Logan menghilangkan semua barang-barang yang menyangkut keluarganya, termasuk membakar rumah mereka bersama isinya. Setelah menghilangkan semua benda yang bisa saja ditemukan oleh musuh, dengan sisa tenaga yang dimilikinya, Logan mendatangi Jono yang ternyata tidak dia bunuh, melainkan ia sekap di dalam sebuah pabrik terbengkalai. Logan yang berniat menyiksanya malah harus tumbang. Bersamaan dengan kemunculan sosok kakek yang Logan kenali, kita panggil nih kakek Onoki. Onoki membawa Logan ke suatu ruangan yang masih berada di dalam pabrik. Di sana, ia mengecek kondisi Logan. Onoki yang mengetahui sebelumnya Logan telah menggunakan teknik terlarang, meminta kepada laki-laki itu untuk tidak menggunakannya lagi sebab itu sangat berbahaya untuk tubuhnya. Namun segera setelah itu Onoki harus dibuat terkejut oleh luka robek yang terdapat di punggung Logan. Ia sangat tidak menyangka kalau Logan masih bisa bertahan hidup dengan luka robek yang sangat besar. Tak hanya Onoki, Logan sendiri pun tidak tahu kenapa ia masih bisa bertahan hidup. Dengan luka sebesar itu, Onoki memilih membius Logan menggunakan teknik yang dirinya miliki.
痛みがない。最初だけだ。 Ketika tersadar, hari mulai gelap dan Logan tidak melihat keberadaan Oki di sana dan hanya menemukan tas yang berisikan barang-barang miliknya. Logan mengambil kartu nama yang diberikan Mike tempo hari pada saat dirinya terbaring di rumah sakit. Namun, ia tidak ada niatan menghubunginya dan lebih memilih menyiksa Jono terlebih dahulu. Hari silih berganti secara terus-menerus dan selama itu pula Logan menyiksa Jono tanpa memberikan Jono istirahat sedikit pun. Meski sudah menyiksa Jono selama berhari-hari tanpa henti, Logan tetap tidak merasakan kepuasan sedikit pun. Namun karena pembalasan kepada orang yang menjadi dalang atas kematian putra dan istrinya belum ia lakukan, Logan pun menyiram Jono dengan bensin dan membakarnya hidup-hidup. 真の地獄が今から始まる。 Sementara itu, Mike tengah marah-marah sebab ia dicopot dari keikutsertaan dalam kasus yang menewaskan anak dan istri Logan. Bapak-bapak itu berniat meluapkan semua kepada Emma atas semua yang terjadi, tapi aksinya itu harus terpotong di mana wanita tersebut mendapatkan sebuah informasi kalau sebenarnya nama Logan hanyalah samaran, begitupun nama yang digunakan anak dan istrinya. Sementara itu Logan telah memulai pencariannya di mana ia mendatangi berbagai tempat yang dijadikan persembunyian oleh teman-temannya. Namun tidak ada satupun orang yang dirinya jumpai, sekaligus menandakan bahwasannya mereka telah tewas. Mendapati fakta itu membuat Logan memutuskan mendatangi sebuah bar untuk menenangkan diri dan pikirannya. Ketika Logan tengah asik mabok-mabokan dengan santai, muncul dua polisi korup meminta pajak kepada pemilik bar. Namun karena uang yang diberikan tidak cukup, salah satu polisi mulai bertingkah dengan mengusik Logan yang tengah minum. Tanpa disadari tindakannya dalam mengusik Logan adalah hal yang salah. Setelah selesai membereskan para polisi korup, Logan berniat mendatangi Mike bertujuan mencari informasi mengenai deretan nama yang terlibat. Bermodalkan kartu nama, Logan berhasil membuat Mike mau menemuinya dan disinilah ia, di dalam sebuah kafe kecil yang telah disewa oleh Mike dengan wejangan dan tuntutan dari pemiliknya. Mengetahui kalau Logan menyembunyikan identitas aslinya membuat Mike menaruh kecurigaan yang sangat tinggi. Ia beberapa kali bertanya dan beberapa kali pula aksinya itu harus terpotong. Hingga ketika dirinya mulai jengkel dengan kemunculan para kurir, ia malah dibuat bingung oleh salah seorang kurir yang hanya terdiam. Ketika Mike menoleh ia tidak menemukan bungkusan makanan apapun, saat itulah Mike menyadari kalau orang yang baru saja tiba tidak berniat menjemput makanan melainkan menjemput nyawa mereka. Lalu baku hantam pun terjadi. Pertempuran yang dilakukan dua shinobi membuat orang biasa hanya bisa melihat kilatan tanpa mampu mengetahui apa yang terjadi. Baku hantam itu membuat Mike terlihat sangat bodoh, hanya bisa pelangap-pelongo karena ia bingung tindakan apa yang akan dirinya ambil. Mungkin saking bingungnya ia menodongkan senjata kepada pihak lawan. Tentu saja tindakan Mike tidak membuahkan hasil apapun dan malah hampir membuatnya dalam bahaya. Beruntung Logan mau membantu sang inspektur dan setelahnya berhasil mengalahkan shinobi tersebut. Dari baku hantam yang baru saja terjadi membuat Mike mengetahui identitas Logan yang sebenarnya. Logan yang sadar sudah tidak bisa merahasiakan identitas dirinya lagi, berniat memberitahukan semuanya. Akan tetapi bahaya belum selesai, di mana sebuah minibus berhenti membawa segerombolan orang dengan senjata api di tangan mereka, menembaki kafe tersebut secara serentak. Tidak hanya itu, mereka juga meluncurkan sebuah bazooka yang berhasil merubah tempat tersebut menjadi puing-puing.
Setelah kepergian kelompok tidak dikenal itu, asap mulai memudar memperlihatkan Mike yang berhasil selamat dari ledakan. Mike mencoba mencari keberadaan Logan, tapi sayangnya sudah tidak ada tanda-tanda keberadaannya. Malahan, ia melihat jasad shinobi yang tadi baku hantam dengan Logan tergeletak tanpa kepala. Gerak-gerik yang dilakukan Mike masih dilihat oleh Logan dari atas gedung. Sampai sebuah suara muncul mempromosikan sebuah produk, tapi hal itu membuat keduanya menatap serius orang yang mempromosikannya. Bersama